sekian mutakhir misalnya. Jadi hasil kerjanya seperti apa pencapaian. Kemudian Bapak Ibu ini tadi dimulai kita membuat rencananya, kita lihat tadi ya keseluruhan organisasi, RENSA, PK, kemudian kita masukkan kinerja utamanya, IKI-nya dan target-targetnya. Kita masukkan bisa jadi saja ke kemudian khusus untuk GPT harus ada manual indikator kinerja per indikator kinerja. Bagi Bapak Ibu, di sini untuk GPT biasanya kita pada saat menyusun PK itu ada kita menyusun PK itu ada manual indikator kinerja. Kita juga sudah membuat atau definisi operasional. Itu bisa kita ambil dari situ. Kemudian ini tadi ada review rencana SKP oleh pejabat pengelola kinerja, dan kemudian baru ditetapkan. Cascading-nya seperti apa? Kami contohkan, mohon maaf, kami belum punya contoh untuk yang PTN. Kami contohkan yang Biro SDM. Jadi di sini kita lihat untuk cascading-nya dari atas, yaitu sasaran Pak Menteri, kemudian turun menjadi sasaran programnya PASES, kemudian menjadi sasarannya Ibu Karo, dan kemudian ada IKK-IKK-nya. Di sini Ibu Karo SDM mempunyai 3 IKK yang nantinya akan diturunkan ke substansi, dan 2 IKK yang akan diturunkan ke Kasubag TNI. Di sini pelaksanaan informasi birokrasi dengan IKU-nya nilai PMPRB, dan sasaran kinerja Biro SDM meningkatnya indeks penerapan sistem RIT dengan IKU-nya 3, yaitu kinerja sangat baik, kompetensi minimal 20 JP, dan terkait dengan mutasi. Ini adalah untuk SK-nya akses yang kedua, dan SK-nya meningkatnya tata kelola Biro SDM yang diturunkan ke Kasubag TU. Kemudian kita juga membuat kinerja supaya jelas turunannya, mulai dari Pak Menteri, kemudian ke Pak Ses, sasaran program, kemudian turun ke Bu Karo, sasaran program yang terkait dengan terwujudnya tata kelola, turun menjadi tata kelola SDM, dan terkait dengan nilai reformasi birokrasi, turun dengan meningkatnya indeks penerapan sistem RIT. Kemudian Bapak Ibu, kita juga buat piramida kinerja, sehingga nanti dari CPT kita turunkan kepada tim kerja. Karena kan sekarang belum 34 ya, jadi turunkan ke tim kerja atau kita sebut koordinator. Nah, substansi apa saja yang ada di dalam setiap koordinator. Ini kebetulan kami contohkan salah satu koordinator kami, yaitu koordinator perencanaan dan sistem informasi, meliputi substansi sistem informasi, kinerja, kemudian kebutuhan ASN, dan data profil pegawai. Nah, ini kita turunkan, kemudian setelah dari tim kerja, kami langsung turun ke pegawai. Jadi Bapak Ibu, di sebagian satker lain itu ada
subkoordinator. Tapi dari Biro SDM kami mengikuti arahan Menpan supaya tidak terlalu banyak layer. Jadi dari koordinator kami langsung ke pelaksana. Karena kalau kata Menpan itu kalau misalnya terlalu banyak layer, kantor subkoordinator, kabak kasubag itu terlalu banyak layer. Jadi untuk perencanaan kinerjanya itu kami simpulkan untuk membuat rencana SKP, kemudian review untuk GPT ada manual indikatornya, kemudian ada matrik peran hasil, kita membuat rencana SKP, kemudian direview dan ditetapkan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang JF itu nanti dalam membuat SKP ada dua. Yang pertama yaitu terkait dengan intervensi terhadap rencana kinerja JPT-nya, dan yang kedua adalah lampiran yaitu untuk keterkaitan dengan butir angka kredit CF-nya, di mana keterkaitan dengan angka butir CF-nya ini nantinya akan diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Nah, pada tahap sekarang kita masih dalam tahap perencanaan SKP, belum sampai ke penilaian. Jadi pada saat kami itu minta dispensasi untuk berpunya ini tahun depan, Menpan katakan bahwa sekarang adalah kita masih boleh dibilang masa transisi, jadi kita tetap harus sudah mulai membuat rencana SKP, kemudian berdasarkan PP 30. Nah, tetapi di sini kami kemarin mengeluarkan surat Ibu Kepala Biro terkait dengan penggunaan aplikasi SKP dan bagaimana masih dalam tahap transisi ini, karena di kita itu kan untuk pembayaran tunjangan kinerja itu harus berdasarkan realisasi, SKP masih digunakan untuk sebagai dasar pembayaran tukin. Kemudian juga pengisian log harian juga masih dipakai, kita masih mengisikan log harian. Kemudian tetapi kita tetap membuat surat edarnya. Saya akan share ke Pak Hidayat untuk edarannya. Tapi untuk model dasar atau inisiasi. Jadi cukup simpel, mulai dari rencana kinerja, kemudian indikator kinerja individu, dan targetnya. Ini adalah untuk JPT-nya. Jadi di sini untuk rencana kinerjanya dapat diambil dari PK, Rensra, atau direktif. Kemudian dimasukkan indikator kinerjanya dan targetnya. Nah, di sini dikenal jenis-jenis kinerja yang pertama di sasaran, PSA, PK, serta direktif. Di sini adalah wajib ada, sehingga kinerja utama itu wajib ada. Tetapi dapat ditambahkan yaitu rencana aksi. Rencana aksi inisiatif strategis dalam mencapai RESA dan PK tersebut. Di sini biasanya dijabarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dialokasikan di dalam RKAKL, tetapi belum masuk ke dalam IKK-nya. Nah, sekali lagi di sini untuk reaksi tidak wajib ada. Kemudian untuk kinerja tambahan yaitu kinerja di luar tusi namun masih sesuai dengan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam rangka berkontribusi terhadap organisasi.
dibuktikan dengan SK atau dokumen lainnya. Perbedaannya untuk tugas tambahan dengan PP 46 bahwa di PP 30 ini untuk kinerja tambahan tetap harus ada target-targetnya. Dan ini juga tidak wajib ada. Kemudian ada pengelompokan kinerja, ini hanya untuk memuatkan saja. Ini adalah Bapak Ibu yang tadi saya katakan, ini form SKP JPT-nya Bu Karo. Yang untuk putih ini adalah yang ada di dalam PK-nya Bu Karo. Tadi Bu Karo mempunyai IKK itu 5, yaitu yang 3 yang akan diturunkan ke substansi dan 2 yang akan diturunkan ke sub TU. Kemudian yang kuning adalah renaksi yang tadi saya katakan. Jadi kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana kinerja yang tidak terakomodir di dalam IKK ini. Bisa kita masukkan di sini, yaitu untuk diturunkan kepada kegiatan-kegiatan, juga termasuk jabatan-jabatan pelaksana yang belum bisa masuk kemana, karena nanti di dalam matriks peran hasil setiap pegawai harus mempunyai peran dan dia harus mengintervensi rencana kinerja atasannya yang mana, sehingga nanti akhirnya menjadi turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja JPT-nya. Kemudian ini adalah format review, nanti direview oleh pejabat pengelola kinerja. Nah, kemudian untuk JA atau JS sama ya, membuat melihat keseluruhan organisasi, kemudian matriks peran hasil, kemudian masuk ke dalam rencana SKP dan keterkaitan dengan angka kredit untuk JF. Kemudian juga Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Excel-nya, mungkin ini supaya tidak supaya lebih jelas, nanti Bapak Ibu akan kami share format Excel-nya, di mana di sini ada tahap-tahapnya, di mana untuk menentukan peran individu pegawai melalui dialog kinerja pembagian peran hasil. Jadi duduk bersama antara Pak Direktur dengan para timnya untuk menentukan peran-perannya. Yang tadi Bapak Ibu lihat, untuk yang Bu Karo yang ini, yang indikator kinerja Bu Karo yang dari PK-nya itu ada 5, ditambah dari reaksinya itu, sehingga totalnya adalah 13. Nah, untuk JPT, nanti indikator kinerja individunya itu akan kita masukkan ke kolom yang paling ke row paling atas. Row paling atas, 13 ini ke bawah. Nanti di matriks peran hasil itu dimasukkan ke row paling atas. Jadi di sini Ibu Ibu Karo, jadi ada nama, kemudian ada jabatannya, ke sampingnya adalah indikatornya. Jadi ada indikatornya sebanyak 13, yaitu 5 yang dalam PK-nya, kemudian ditambah dengan reaksinya, sehingga total berjumlah 13. Kemudian di bawahnya adalah pokja-pokjanya atau koordinator-koordinatornya. Di sini masing-masing koordinator akan mengintervensi rencana kinerja, akan mengintervensi IKK-nya yang mana, IKK kepala bironya yang mana. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Pak Hanja, di sini
akan mengintervensi IKK Bukaro yang persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja sangat baik. Kemudian untuk mencapai persentase pegawai yang memperoleh nilai kinerja sangat baik, maka Pak Hajar sebagai analis kebijakan ahli media atau koordinator itu mempunyai rencana kinerja untuk mendukungnya, yaitu sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel sesuai dengan NSPK. Kemudian apalagi yang diintervensi oleh Pak Hajar? Kita lihat di sini yang kedua adalah mengintervensi persentase penyelesaian dokumen pegawaian sesuai dengan usulan, yaitu ini adalah redaksinya Ibu Karo. Untuk mendukung IKK-nya Ibu Karo ini, maka Pak Hanjar mempunyai rencana kinerja, layanan usul perbaikan dokumen SK dan seterusnya, kemudian arsip kepegawaian yang tertata dan lengkap. Demikian Bapak Ibu seterusnya terhadap setiap IKK-nya Ibu Karo, mana saja yang akan diturunkan atau akan diintervensi oleh Pak Hanjar. Kemudian berikutnya koordinator berikutnya, yaitu di sini Pak Jena. Sama dilakukan satu-satu selesai, maka di sini akan dimasukkan ke DSKP ketua tim. Ketua timnya tadi di sini kinerja atasan langsung yang diintervensi, maka ini adalah yang tadi. Yang diintervensi apa saja dimasukkan IKK-nya Bukaro yang akan intervensi. Kemudian rencana kinerjanya yang di bawahnya tadi. Yang di bawahnya, kemudian di sini dibuat indikator kinerja individu untuk mencapai rencana kinerja itu, kemudian kita masukkan targetnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada aspek, di mana aspek ini kalau kemarin kan kita semua sama ya, kalau untuk yang bulanan, kuantitas, kualitas, kemudian yang terakhir kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya kalau untuk Manasatker. Tetapi di PP 30 ini tidak harus 3 aspek masuk, dapat kuantitas dan waktu saja atau kuantitas dan kualitas, tetapi yang jelas aspek kuantitas adalah wajib. Kemudian ini adalah untuk keterkaitan dari CF-nya. Kemudian ini untuk stafnya. Nah ini kemudian setelah pembagian hasilnya dimasukkan, maka kemudian dimasukkan ke dalam formatnya juga untuk stafnya. Ini adalah model lampirannya, di mana Bapak Ibu nanti di sini rencana kinerjanya dimasukkan, kemudian butir-butir kegiatan yang terkait, silakan Bapak Ibu ambil dari masing-masing permennya Bapak Ibu, kemudian outputnya juga sudah tertuang di dalam permenpan masing-masing dan kreditnya. Kemudian sama di review juga dan individu ada kinerja tambahan. Nah, Bapak Ibu, BKN saat ini sedang mengembangkan aplikasi berbagi pakai dan aplikasi berbagi aplikasi, di mana kemarin sih janjinya bulan Juni akan selesai, sehingga kita tuh Biro SDM akan mencuri start kemarin, bahwa kita akan ketemu dulu, kemudian supaya kita cara supaya langsung mengerjakan Juli ini di aplikasi. Tetapi rupanya sampai bulan Juli ini juga BKN belum selesai. Jadi untuk aplikasi berbagi pakai Bapak Ibu, kita pakai pada saat kita membuat rencana. Kita pakai rencana SKP sudah masuk di dalam aplikasinya BKN. Kemudian yang kedua,
di aplikasi berbagai aplikasi itu adalah yang akan ditanam di aplikasi bagi kementerian dan lembaga yang sudah punya itu untuk eksekusi setiap bulanannya. Karena masing-masing kementerian dan lembaga mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penerapan SKP harian, bulanannya, dan kebetulan kalau kita Kemendikbud itu sama dengan BKN, yaitu ada log harian, kemudian ada capaian bulanan yang digunakan untuk dasar pembayaran tunjangan kinerja. Selain itu juga kenapa dibuat atau diserahkan ke KL masing-masing karena penghitungannya itu tidak sama. Seperti kalau di kita kan dari tanggal 1 ke tanggal 30 atau tanggal 31, sedangkan kalau di BKN itu dari tanggal 15 ke tanggal 16. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti di akhir tahun kita harus mengisikan itu realisasi kita tahunan itu di dalam aplikasi berbagi pakainya BKN lagi, begitu. Nah, untuk teknis aplikasinya, karena ini juga BKN belum selesai, nanti tentu saja akan ada pemberitahuan lebih lanjut dan akan ada sosialisasi lebih lanjut. Karena itu, untuk yang perencanaan SKP di bulan Juli ini, kita masih menggunakan Excel-nya. Demikian Pak Eko untuk paparannya. Saya Bapak Ibu akan bertanya dulu atau kita masuk ke dalam file Excel-nya, Pak? Kita lanjutkan dulu, Bu. File Excel-nya dulu, Bu. Bu narasumber. Baik, saya lanjutkan dulu ya, Pak. Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat file Excel-nya? Sudah. Sudah, Bu, sudah jelas. Ya, baik. Jelas, Bu. Ini adalah PK-nya Ibu Karo. PK-nya Ibu Karo, tadi sudah saya jelaskan. Sasarannya yaitu ada 2, yaitu meningkatnya indeks penerapan sistem RIT dengan 3 indikator yang akan diturunkan ke substansi, dan yang kedua adalah meningkatnya tata kelola BIR-SDM terkait dengan pada tingkat sakit dengan nilai NTA yang akan diturunkan ke Kasudok TU. Kemudian PK ini kita masukkan ke dalam form SKP-nya CPT, form SKP-nya Ibu Kepala Biro. Nah, ini yang di depan ini kita masukkan ke dalam ini yang putih. Yang putih ini kita masukkan, kemudian untuk yang gimana di sini untuk bahasa relasinya Bapak Ibu dapat membuat secara umum supaya nanti bisa saja diintervensi oleh koordinator yang satu, koordinator yang lain kalau misalnya memang sama ya, layanan oleh administrasi apa nanti akan diturunkan oleh koordinator apa menjadi layanan apa, dan oleh koordinator satunya menjadi layanan apa. Ini yang kuning-kuning adalah perencanaan aksi yang itu apa yang nantinya akan diturunkan ke para koordinator. Kemudian untuk di tata usaha juga yang terkait dengan apa namanya BMN, persuratan, kepegawaian dan sebagainya,
kita buatkan sanksi yaitu tingkat kepuasan layanan administrasi biro, di mana nantinya akan diturunkan ke para pelaksana administrasi persuratan, pengelolaan PMN, pengelolaan kepegawaian, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu menuangkan semuanya di sini terkait dengan rencana aksinya. Kemudian, karena begini Bapak Ibu, tentunya di setiap koordinator bisa jadi ada yang belum terakomodir di dalam PK-nya JPT. Oleh karena itu dibuatkan rencana aksi. Tetapi karena tadi dikatakan bahwa rencana SKP JPT itu ada PK plus, jadi kalau mau PK saja, ini yang putih saja juga tidak apa-apa. Plusnya itu yang ini. Jadi silakan saja kalau memang adanya PK saja langsung diturunkan ke semua para koordinator, itu bisa. Kemudian ini yang tadi saya katakan manual indikator, ini Bapak Ibu bisa ambil dari definisi operasionalnya pada saat membuat PK-nya CPT. Nah, kemudian ini adalah materi peran hasil, di mana di sini Bapak Ibu yang pertama, langkah 1, tulislah setiap IKI JPT pada baris paling atas tabel. Jadi ini, satu ini, di sampingnya Ibu Kepala Biro ke kanan, itu yang tadi saya katakan ada 13, diisikan semuanya, yang IKI-nya Ibu Kepala Biro atau JPT. Kemudian tulislah nama jabatan dan jabatan ketua tim kerja yang berada langsung di bawah JPT. Ini semuanya, dan mengintervensi apa? Tadi sudah dijelaskan di screenshot-nya bahwa Pak Handa mengintervensi IKI-nya Bukaro yang ini, kemudian yang terkait dengan presentasi penyelesaian dokumen, pengadaan pegawai, sistem informasi, ya itu saja. Kemudian juga sama, koordinator kedua, koordinator ketiga, koordinator keempat menurunkan IKI JPT-nya yang mana. Nah, kemudian Kasubag TU tadi mengintervensi IKI Bukaro terkait dengan sakit, kemudian dengan NKA. Dan kemudian saya masukkan satu tren aksi untuk mengakomodir rencana kinerja saya yang akan nanti diturunkan ke teman-teman terkait dengan administrasi BPN, keuangan, pegawaian, sarana, surat, dan tata laksana. Ini kita masukkan dulu yang pertama di bawahnya JPT, yaitu para koordinator dan Kasubag TU. Setelah selesai, tidak ada lagi yang tertinggal. Kemudian di sini tahap selanjutnya yang kedua adalah dari rencana kinerja ketua tim ke anggota. Jadi kalau kita tadi lihat di yang pertama, tim pertama adalah timnya Pak Hanjar atau koordinator pertama. Kemudian kita masukkan di sini, Bapak Ibu, di sini sebetulnya sudah dibuat otomatis berdasarkan pembagian peran hasil ketua tim otomatis akan pindah ke baris paling atas tabel, jadi pindah ke sini. Ini kalau Bapak Ibu tentunya ini ya, saya karena rada gaptek, jadi kadang-kadang suka, jadi ini sama dengan ini gitu. Kalau kita sudah mengisi ini, otomatis nanti akan terkopikan di sini. Jadi turunkan dari dengan outcome-nya itu sebagai analis kebijakan ahli media, ini yang ke kanan dari Pak Hanjar adalah rencana kinerjanya Pak Hanjar yang diambil dari sini Bapak Ibu, yaitu rencana kinerja yang tadi sudah diturunkan dari rencana kinerjanya Bukaro. Ini semuanya, ini juga, ini nanti
akan kita pindahkan ke sini, ke kanannya Pak Hanjar. Kita masukkan, sudah. Kemudian baru kita masukkan ini pelaksana-pelaksana yang ada di bawahnya Pak Hanjar semua, yang ada di bawah koordinator 1. Semua kita masukkan beserta jabatan-jabatannya. Semua ini tidak semua, kebetulan belum semua, karena ada banyak sekitar 30-an. Kemudian di sini ada contoh Sinta Ayu sebagai analis kinerja. Dia akan mengintervensi rencana kinerja atasannya yang mana, rencana kinerja Hanjar yang mana. Oh, dia karena sebagai analis kinerja, dia akan mengintervensi sistem kinerja yang akurat dan akuntabel. Kemudian apa lagi? Oh, terkait dengan layanan. Kemudian rencana kinerja dia apa? Respon cepat dan akurat terkait kinerja dari pegawai. Itu misalnya ini kita ada grup-grup SKP, kemudian banyak pegawai yang bertanya terkait dengan kinerja, maka rencana kinerjanya dia adalah respon cepat dan akurat. Kemudian ya, dua itu saja. Dua rencana kinerja Pak Hanjar yang diintervensi oleh Sinta dengan rencana kinerjanya dia seperti ini. Kemudian diselesaikan dan ke bawahnya dilanjutkan dengan koordinator lain. Koordinator lain ini ke kanannya yaitu yang tadi rencana kinerja UKARO-nya yang diintervensinya, kemudian dan seterusnya sampai dengan habis untuk masing-masing koordinator. Kemudian juga untuk tata usaha sama. Tadi saya mengintervensi IKK Bukaro yang terkait dengan sakit, NKA, dan ke kanannya yaitu tadi terkait dengan tingkat kepuasan layanan administrasi biro. Di sini sudah saya detailkan ke masing-masing administrasinya, supaya di bawahnya para pelaksana itu sesuai dengan jabatannya mudah untuk menurunkan. Jadi di sini ada Hapsari sebagai analis tata laksana. Dia mengintervensi untuk nilai A, yaitu mengumpulkan data fakta integritas, kemudian tertib keuangan, karena dia juga sebagai pejabat pengadaan, maka dia harus atau akan data informatif. Kemudian rekap data pengadaan yang mutakhir dan informatif, kemudian juga di dalam tertib penataan tata laksana, informasi dan mutasi. Jadi karena analis tata laksana diambil oleh 2 orang, maka dapat berbagi wilayah. Jadi Sari mengerjakan pos pada substansi perencanaan dan sistem informasi dan substansi mutasi. Nanti di bawahnya ada Astrid mengerjakan pos dari substansi yang lain. Gitu. Jadi Bapak Ibu, apabila jabatannya lebih dari 1 orang, maka dapat berbagi wilayah. Dan di sini Astrid mengerjakan pos pada substansi ini, manajemen karir dan substansi penghargaan dan peraturan kepegawaian. Itu yang dibuat oleh Sari. Kemudian ke bawah ke masing-masing pegawai dengan jabatannya, dia akan mengintervensi rencana kinerja yang mana. Sampai dengan selesai. Kemudian ini saya kembali ke Pak Hanjar tadi, bahwa setelah kita peran hasil sudah habis, dibagi dari CPT atau dari kepala satkernya ke para koordinator dan kasubag TU, kemudian kita akan masukkan ke dalam form SKP. Ini selalu
Menpan itu mengarahkan bahwa kalau kita mau berdarah-darah, ya pada saat kita menyusun materi peran hasil dulu, karena setiap pegawai harus mempunyai peran, kemudian siapa mengerjakan apa itu yang kita buat di dalam materi peran hasil. Nah, kalau sudah selesai, maka kita masukkan ke dalam form SKP-nya. Kalau kita lihat di sini, hanya itu tadi rencana kinerja atasan langsung yang diintervensinya, yaitu tadi IKI-nya Bu Karwo ya, yaitu terkait dengan presentasi pegawai yang memperoleh nilai kinerja sangat baik. Kemudian untuk mendukung rencana kinerja atasannya, maka rencana kinerjanya Pak Hajar adalah adanya sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel sesuai dengan NSPK. Indikator kinerja individunya apa? Indikator kinerja individunya yaitu persentase jumlah unit kerja yang memberikan penilaian secara tepat waktu dengan targetnya 80-90%. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita menyusun indikator kinerja individu, kita itu harus sudah membayangkan atau menetapkan kira-kira apa ya maksudnya kita katakan bahwa target itu tercapai atau tidak kalau apa. Misalnya di sini Pak Hajar menargetkan bahwa persentase jumlah unit kerja yang memberikan penilaian secara tepat waktu. Nah, ini dapat dilihat di aplikasi. Nanti kita lihat di aplikasinya, apakah kan akan kelihatan siapa yang tepat waktu, misalnya paling lambat kan tanggal 5 bulan berikutnya. Itu akan terlihat yang mana yang tepat waktu, yang mana yang tidak. Apakah mencapai 80-90%. Itu jadi kita dalam menentukan indikator kinerja individu itu harus kira-kira seperti apa nanti yang untuk menentukan bahwa target itu tercapai atau tidak. Setelah itu Bapak Ibu di sini Pak Hajar adalah sebagai analis kebijakan dari Media. Setelah membuat form SKP yang satu yang terkait dengan rencana kinerja atas langsungnya sudah selesai, dimasukkan semuanya. Di sini Pak Hajar juga sebagai JM harus membuat lampiran SKP JM. Jadi di sini yang sudah saya tampilkan tadi bahwa di sini memasukkan tadi rencana kinerjanya dipindahkan ke rencana kinerja di lampiran untuk JF ini. Kemudian untuk kegiatan yang terkait, Bapak Ibu mengambil di permenpannya masing-masing. Nah, sedangkan outputnya juga sama, kan sudah ada di permenpannya, dan angka kreditnya itu sudah terkait antara jumlah outputnya dikalikan dengan angka kredit. Tuh, kemudian ini adalah contoh untuk form SKP Sinta. Tadi di dalam peran hasil dicontohkan peran hasilnya Sinta seperti apa, kemudian kita masukkan ke dalam form SKP-nya Sinta atau pelaksana. Kita masukkan dia mengintervensi rencana kinerjanya Pak Hajar yang sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel. Kemudian untuk mendukung sistem penilaian kinerja yang akurat dan akuntabel, itu harus membuat apa? Harus membuat penyusunan SKP. Ini bisa saja ini karena analis kinerja itu terdiri dari beberapa pengampu, maka dapat berbagi dengan jabatan yang lainnya dengan jabatan yang sama, maksudnya dengan pegawai lainnya, tapi dengan target yang berbeda. Nah, setelah itu ini juga sama, ini saya contohkan untuk yang Kasubag TU tadi di matriks peran hasilnya sudah saya masukkan, saya mengintervensi rencana kinerja Bu Karwo yang mana saja, kemudian juga ada reaksinya di sini, kemudian terkait itu ini adalah rencana-rencana kinerja saya untuk mendukung rencana kinerjanya
Ibu Kepala Biro. Kemudian juga di sini adalah untuk indikator kinerja individunya beserta dengan target-targetnya. Kemudian yang terakhir adalah ini untuk pelaksana di Subak TU. Jadi di sini Anita mengintervensi rencana kinerja saya terkait dengan sakit, rencana kinerja dia adalah ini, kemudian keduanya dia kebetulan mengintervensi rencana kinerja saya tiga-tiganya, dan ini adalah rencana kinerja Anitanya sebagai penyusun program anggaran dan laporan. Kemudian kalau mau diteruskan ya ke kanannya kita beralih ke tim yang lain, ke koordinator yang lain. Tadi saya contohkan mulai dari koordinator 1 yaitu koordinatornya Pak Hajar, dari mulai ketua tim karena dia sebagai CF dengan lampirannya, kemudian dengan satu pelaksana dan juga SKP Kasubag TU mulai dari peran hasil ke form SKP sampai dengan ke formnya pelaksana di Subag TU. Demikian Pak Eko penjelasan terkait dengan formatnya, dan mungkin akan saya share sekalian ini terkait dengan informasi mengenai pengetahuan bahwa di sini untuk pengisian harian untuk bulan Juli sampai Desember masih menggunakan ISKP, tidak perlu difinalisasi, dan kemudian membuat rencana paling lambat akhir Juli semoga bisa terlaksana. Itu saja Bapak Ibu, nanti ini saya akan share ke Pak Hidayat atau Pak Eko. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu narasumber. Untuk selanjutnya, agenda selanjutnya kita akan buka diskusi dan tanya jawab. Untuk mekanisme bertanya, silakan raise hand, kemudian sampaikan nama, kemudian tugas sebagai apa, dan unit kerja dari mana. Kemudian satu pertanyaan langsung dijawab oleh Ibu narasumber. Dipersilahkan.